Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Pemakaman Paus Fransiskus bersama saya, Tili Reabella. Vatikan menyelesaikan persiapan tahapan akhir untuk pemakaman Paus Fransiskus setelah Vatikan pada tahun lalu. Tujuannya untuk menekankan peran Paus sebagai seorang. Kepolisian Vatikan berpatroli di sekitar lapangan Basilika Santo Petrus sebelum dilakukan pemakaman Paus Fransiskus Sabtu malam waktu setempat. Polisi memasang detektor logam dan barikade untuk mengamankan peziarah. Ada lebih dari 250.000 orang memberikan penghormatan terakhir jelang pemakaman Paus Fransiskus, Saudara. Skema pengamanan di luar area lapangan Santo Petrus diperketat. Polisi setempat melengkapi pengamanan dengan detektor logam, sistem khusus anti-drone dan anjing pelacak. Vatikan mengatakan bahwa 164 delegasi telah dikonfirmasi menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Para pemimpin dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Argentina Javier Milei, bersama dengan keluarga kerajaan, berkumpul di Roma untuk menghadiri pemakaman. Jelang prosesi pemakaman Paus Fransiskus, sejumlah peziarah masih memadati lapangan Basilika Santo Petrus. Selama misa requiem berlangsung, peziarah yang ingin mengikuti misa hanya bisa di lapangan Basilika Santo Petrus, sementara sejumlah pemimpin negara ataupun utusan khusus akan mengikuti misa requiem di dalam Basilika Santo Petrus. Misa requiem Paus Fransiskus akan dimulai pukul 10 pagi waktu Vatikan atau 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Utusan Presiden Prabowo Subianto untuk mewakili Indonesia hadir dalam pemakaman Paus Fransiskus sudah tiba di Vatikan sejak kemarin, Saudara. Mereka adalah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus Ignatius Jonan. Mereka hadir membawa surat khusus dari Presiden Prabowo yang berisi ucapan duka cita dari Presiden Prabowo atas wafatnya Paus Fransiskus. Hari ini keempat utusan khusus Presiden Prabowo mengikuti upacara penghormatan terakhir di Vatikan sebagai tamu resmi kenegaraan bersama semua pemimpin di dunia. Utusan khusus Presiden memakai pakaian serba hitam sebagai bentuk penghormatan dan duka cita untuk Paus Fransiskus. Tamu resmi kenegaraan juga akan mengikuti misa requiem Paus Fransiskus yang akan dilakukan di Basilika Santo Petrus. Salah satu yang hari ini hadir di Vatikan, Saudara, adalah Valeria Martano, Ketua Komunitas San Egidio Internasional. Kita akan langsung menyapa. Selamat siang waktu Indonesia atau selamat pagi waktu Vatikan. Ibu Valeria, seperti apa sih Ibu suasana di sini saat ini? Karena kita tahu Ibu juga akan menghadiri upacara pemakaman pada siang hari ini. Suasana di sini ada emosi tinggi dan orang sangat tersentuh. Sudah beberapa hari ada banyak orang, seperti dikatakan tadi, kira-kira 250.000 orang yang kita semua pergi untuk menghormati Paus yang sangat-sangat tercinta dari semua orang. Dan dalam suasana hening, suasana sangat tenang, itu menyentuhkan, sangat menyentuhkan. Karena ada sesuatu yang muncul dari hati. Benar-benar, dia seorang pastor, seorang papa yang sangat-sangat tercinta. Dan dari pagi-pagi, lapangan Santo Petrus sudah penuh dengan banyak-banyak orang. Dan kita dari komunitas Sant'Egidio sedang, karena harus ke sana, karena kita membawa orang miskin yang Paus Fransiskus mengenal secara pribadi dan akan mendampingi dia juga, akan hadir di antara kepala negara dan banyak orang, ada juga umat, orang biasa dan orang miskin terpidana yang menerima izin khusus karena mereka yang bertemu secara pribadi Paus Fransiskus menerima izin khusus untuk pergi
ikut misa. Bu Valeria, tadi Ibu bilang akan membawa rombongan yang rencana akan tiba kalau tidak salah itu nanti akan menunggu di Basilika Santa Maria Maggiore. Ada berapa banyak Ya. orang yang akan tiba di sana, hadir di sana? Lalu seperti apa di sana pengamanannya? Lalu orang-orang yang hadir seperti apa, Ibu? Seperti delegasi mendampingi acara dan pemakaman karena ini adalah sangat-sangat bermakna, termasuk ada banyak pengungsi karena di tempat di mana Pak Antonius sekarang ada di depan di sebelah itu ada satu rumah yang Paus Franciscus namanya Palazzo Migliori, Gedung Migliori. Rumah itu yang dulu ada Rabiara, tapi bisa mungkin ada rencana untuk membuat itu hotel 5 bintang, tetapi Paus Franciscus memutuskan itu harus menjadi tempat untuk tinggal orang jalanan dan diperhatikan oleh komunitas Santo Egidio. Dan di sana dua pintu dekat Pak Antonius ada di sekarang. Mereka ya di sana mereka akan hadir karena mereka terbiasa dengan kehadiran Paus Franciscus karena Paus Franciscus sangat mendekati yang tertindas, yang terlantar, yang paling miskin. Dan hari ini itu sangat bermakna bahwa untuk mendampingi dia, untuk menyapa dia terakhir, mereka juga akan ada tempat khusus bagi mereka. Karena seperti Paus Franciscus mengatakan, mereka adalah duluan dalam gereja. Bu Valeria, kami juga ingin mengetahui apakah Ibu pernah bertemu langsung dengan Paus Fransiskus, berbicara dengan Paus Fransiskus mengenai orang-orang miskin dan terlantar yang betul-betul diperhatikan oleh Paus Fransiskus? Ya, beberapa kali aku ada kesempatan untuk bertemu sama Paus Fransiskus, tapi saya ingin mengingatkan yang terakhir, tanggal 3 September yang lalu di Jakarta. Ketika dia di Kedutaan Besar Vatikan bertemu dengan beberapa orang miskin, lansia yang tinggal di panti lansia, beberapa orang jalanan, dan pengungsi dari Sri Lanka. Dan mereka ada kesempatan untuk bertemu bersama dan Rohingya juga. Ketika dia tiba di Indonesia setelah acara resmi, ketika masuk di Kedutaan Besar, ingin mulai dari yang terakhir, yang menjadi yang pertama seperti Yesus Kristus mengajar kita. Bu Valeria, seperti Ini apa sih sosok Paus Fransiskus di mata Bu Valeria dan juga di mata orang-orang yang menjadi orang-orang yang Ibu bawa saat ini, orang-orang yang miskin dan terlantar itu seperti apa sih sosok Paus di mata mereka? Apa, sorry? Seperti Dengar. apa sosok Paus Fransiskus bagi Bu Valeria dan juga bagi teman-teman yang saat ini akan menunggu kehadiran dari jenazah Paus Fransiskus di sana? Kami semua sangat tersentuh dan ada harapan bahwa gereja akan berjalan atas jalan yang ditunjukkan oleh Paus Fransiskus karena itu yang sangat-sangat dibutuhkan di saat ini, saat di mana di dunia ada banyak kekerasan, banyak perang dan suara Paus, suara yang paling kuat menentang perang, menentang kekerasan, yang melindungi yang lemah, dan kita semua ada suasana harapan dan juga komitmen untuk ambil kita seperti komunitas Katolik Sant'Egidio di seluruh dunia, kita ambil warisan ini. Paus Fransiskus mengatakan jalan terus atas jalan ini, doa orang miskin damai. Ini tinggal seperti warisan dari dia. Dia mengatakan tentang revolusi kelembutan dan belas kasih. Doa kita hari ini bahwa dia dari surga melindungi gereja sehingga gereja Katolik di seluruh dunia bisa tetap berjalan atas jalan ini. Ini ada harapan yang ada dalam hati. Saya pikir umat yang di lapangan Santo Petrus sekarang di seluruh dunia yang sedang menonton TV dan terutama dalam hati orang miskin.
Legasi